subuh secara berjamaah datang ke masjid, kemudian setelah itu kita zikir bersama dan dilanjutkan dengan majelis ilmu ini sampai pulang nanti. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal-amal soleh yang kita laksanakan khusus hari ini dan amalan-amalan sebelumnya, pahalanya digandakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Terlebih kita diberikan karunia oleh Allah kembali bertemu dengan bulan mulia, bulan agung, bulan Ramadan, di mana setiap amal kebaikan yang dikerjakan di waktu yang istimewa ini pahalanya agak lebih, bukan agak lebih, memang berlebih niat Allah ngasih balasan pahala amal selama Ramadan ini. Kelipatannya itu tidak tanggung-tanggung, ya, 70 kali lipat bahkan sampai 100 kali lipat. Itu sebabnya kenapa dulu mereka para ulama itu berharap betul ada kesempatan setiap tahunnya untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu kehidupan kita ini tidak hanya sebatas sampai di dunia. Dunia itu kan sebentar, cuma 60, 70. Kalau lebih 80, lebih dari 80, 90, 100. Kalau sudah 100 ke atas itu jarang ada manusia normal. Ya, kalau sudah usia 100 ke atas masih tetap manusia. Ya, masih tetap manusia, tapi seluruh panca indera itu rata-rata enggak berfungsi lagi. Ya, terutama yang paling kurang itu akal. Nyobalin ke anak kecil lagi. Itu resiko kalau kita Bapak Ibu minta umur panjang. Ya, risiko minta umur panjang itu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun. Jadi Allah kurangi dalam penciptaan kita. Mata berkurang, penglihatan, telinga berkurang, pendengaran. Iya. Kemudian cara bertegak saja tidak lurus lagi kalau 100. Jarang ada yang lurus kalau 100. Tapi kalau misalkan 60, 70 itu masih hilang. Kalau 100 itu sudah mulai itu, ya, kulit itu sudah banyak kapalan kalau 100 itu. Kecuali bagi yang perawatannya yang agak terjangkau, tapi tetap aja tidak bisa dipungkiri. Wajah mungkin licin, tapi anggota tubuh yang lain kempes galau itu nanti itu. Iya, tidak bisa dipungkiri, itu sunatullah. Sunatullah. Artinya sebentar kita hidup di dunia ini, justru perjalanan panjang akan kita tempuh setelah kehidupan dunia. Mulai dari alam kubur, tidak tahu itu berapa lamanya. Yang jelas Fir'aun ini nanggung dari nyawa kubur sampai sekarang, mati. Iya, sampai kiamat nanti. Setelah itu kita dibangkitkan, kumpul pada mahsyar 40 tahun lamanya, tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat naungan, seluruhnya ya hanya tengah padang, di tengah terik matahari. Lalu nanti setelah itu dihisab, kita lama lagi proses hisabnya. Setelah dihisab ditimbang amal baik, amal buruk kita. Setelah itu nanti sebenarnya lah tahu ini nanti masuk neraka kalau timbangan dosanya berat. Ini masuk surga jika timbangan pahalanya banyak. Nanti ada prosesi lewat jembatan sirat. Ada yang satu kali melangkah langsung tercelup ke dalam. Ada yang 3 langkah langsung tercelup. Ada yang setengah langkah setengah langkah lagi sampai ke pinggiran, tercelup juga ke situ. Berarti orang yang tidak sampai ke ujung jelas masuk neraka. Nah, nanti berkumpullah ya orang yang akan menjadi penghuni neraka, orang yang akan menjadi penghuni surga. Di situ nanti di dalam hadis yang tidak dimakan Imam Bukhari itu ada prosesi penyembelihan kematian. Jadi mereka-mereka yang sudah nampak siapa-siapa yang masuk surga berkumpul dulu di depan pintu surga.
yang akan masuk neraka berkumpul. Di situ nanti Allah ingin menampakkan bahwa tidak ada lagi kematian, yang ada kehidupan abadi dalam bentuk seekor bangkai kibas atau bangkai kambing. Ada bangkai di situ, sudah mati dan bernyawa kambing itu. Ditanya dengan jalan penghuni surga, apa nama barang kok? Hadzal maut, ini mati. Kami sudah menyaksikan, kami sudah melihat. Begitu juga orang-orang yang akan masuk neraka. Apa nama barang ini? Hadzal maut, ini mati. Kami sudah melihat, kami sudah menyaksikan. Fayudhul maut, di saat itu kematian disembelih. Mati pun ikut mati. Khuludun fala mauta ba'dahu abada. Setelah ini kalian kekal. Tidak ada kematian selama-lamanya. Ya, bagi yang masuk surga kesenangan selama-lamanya. Yang masuk neraka apalagi kekal, nauzubillah. Iya, sengsara selama-lamanya. Berarti Pak Ustaz, ada yang masuk neraka sementara? Ada. Jadilah Pak Ustaz, yang penting masuk surga dapat numpang sebentar di situ. Jangan 1 hari 1000 tahun lamanya di dunia. Ini 5 tahun numpang di neraka itu saro gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kehidupan akhirat itu butuh bekal. Kita yang hidup 70, 60 di dunia ini saja pontang-panting orang nyari bekal. Ya, pergi pagi, pulang malam. Untuk apa? Untuk mencari bekal hidup. Padahal kita menikmati bekal itu sampai umur kita. Kalau sudah meninggal, berlebih bekal kita ya tinggal itu. Nah, Bapak Ibu, Ramadan hadir. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya selama di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal soleh. Ibadah apa? Tentunya ibadah di luar wajib. Kalau ibadah wajib tidak bisa lagi ditambah-tambah. Mentang-mentang bulan puasa sholat 5 waktu jadi 10 waktu. Ngapo keceknya selama Ramadan banyak-banyak nambah amal. Nah, kalau yang wajib itu ya sudah pakam, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Ya, nah yang kita perbanyak adalah amalan-amalan sunnah. Malam hari kita perbanyak sholat malam, dalam hal ini taraweh. Kalau bisa kita target bagaimana taraweh kita full. Ya, setiap tahun kalau bisa taraweh kita itu penuh. Ustaz, tidak nian baca datang ke masjid Ustaz. Ngapu palaksan. Iya, pertigo kampung Ustaz. Cak mano lah ndak menyukupkan taraweh itu supaya tidak bolong. Salat di rumah. Tidak baca bertegak Ustaz. Iya, salat duduk. Tidak baca duduk Ustaz. Boleh salat berbaring. Ya, asal salat tarawih. Tidak pacak kami yang 23 rakaat itu. Nah, silakan ambil yang 11. Tidak pacak, tidak niat kuat Ustaz 11 itu. Minimal 2 rakaat. Yang jelas kita upayakan ya, salat tarawih kita ini full setiap malam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain kita perbanyak. Baca Quran kita kalau bisa kita perbanyak, bahkan kalau bisa sampai khatam. Sedekah infak kita berbanyak, zikir kita berbanyak. Nah, Bapak Ibu, di samping amalan-amalan yang sudah lazim, yang sudah kita kenali, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi, beliau berpesan kepada kita untuk memperbanyak 4 amal atau 4 hal ketika berada di bulan Ramadan. Dari 4 hal itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 amalan yang akan menyebabkan Allah ridha kalian. Kemudian khaslataini la ghina bikum anhuma. 2 amalan lagi yang pasti suatu saat nanti itulah yang paling kalian butuhkan.
Jadi 4 amalan yang dipesankan oleh Nabi. Di samping amalan-amalan biasa yang sudah kita perbanyak selama ini. Apa 4 amalan? 2 mendatangkan ridho, 2 lagi yang pasti kita butuhkan. Kata beliau, adapun 2 amalan yang akan mendatangkan ridho Allah, yang pertama, perbanyak membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, itu pesan beliau. Ya, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Banyak nama kalimat ini. Ada kalimat tahlil bahasa kitanya. Ya, ada kalimat tauhid, disebut juga kalimat thayyibah. Ya, tapi dalam keseharian kita ya sering dikenal kalau dia sebagai zikir, apalagi sebelumnya itu ada tasbih bunyinya subhanallah, ada tahmid bunyinya alhamdulillah, ada takbir bunyinya Allahu akbar, ada tahlil bunyinya la ilaha illallah. Kesemuanya ini disebut dengan kalimat thayyibah. Apa maksud kalimat thayyibah itu? Kalau diucapkan di lisan, saya baca subhanallah. Nah, itu ada cacatnya di sini itu pahala itu. Alhamdulillah, langsung malaikat nyatat pahala. Allahu akbar, langsung dicatat. Apalagi la ilaha illallah dicatat. Ya, setiap lisan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan itulah kalimat-kalimat zikir lisan yang bisa kita ulang-ulang dalam kita berzikir. Nah, Bapak Ibu, dari 4 yang zikir populer yang sering kita bacakan, ya, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdolnya zikir, ketahuilah oleh kalian bacaan la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita amati, ya, kemungkinan hitungan zikir kebanyakan orang dari 4 macam ini, rasanya, ya, jumlah tasbih, tahmid, takbir itu lebih banyak kemungkinannya dibandingkan zikir orang membaca kalimat tahlil. Kenapa? Karena kalau tasbih, tahmid, takbir itu sering diulang-ulang saat dia sholat 5 waktu. Ya, baik yang punya tradisi zikir bersama maupun zikir sendiri-sendiri setelah sholat. Nah, karena urutan zikir yang standar itu istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ajirni minan nar, kemudian ada yang langsung tembak subhanallah 33 kali. Ya, 33 kali, kemudian habis zuhur nanti subhanallah 33 kali lagi. Habis asar nanti subhanallah 33 kali. Habis maghrib nanti, habis isya nanti 33 kali, 33 kali. Kalilah itu, berapa itu? 33 dikali 5. Berapa dalam sehari? 165. Baik, tasbih, tahmid, takbir. Kemudian la ilaha illallahnya cuma sekali. Ya, ditutup dengan satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya kalau dari sisi hitung-hitungan banyak jumlah tasbih, tahmid, takbir, itu tidak apa-apa. Semuanya mendatangkan pahala. Padahal la ilaha illallah ini seharusnya yang kita perbanyak. Berbeda kalau kita misalkan, ya, ada zikirnya berjamaah. Kalau kayak kita subuh tadi kan, ya, zikir ya latif itu kan ada la ilaha illallah di situ. Nah, itu nambah-nambah lagi. Ya, karena kalau kita perhatikan, ya, habis sholat itu jarang orang itu tahlil sendirian. Masih bersyukur, Pak Ustaz, jangankan tahlil, berzikir aja kadang-kadang tidak habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Tidak masalah sebenarnya. Cuman rugi kalau kita tidak berzikir.
Nah, bagi orang yang sudah berzikir, yang selama ini bagi kita-kita yang selama ini sudah berzikir, tasbih kita sudah rutin, tahmid kita sudah rutin, ya, takbir kita sudah rutin. Mulai kita tambah kalimat tahlilnya. La ilaha illallah. Kita berbanyak. Di samping cacatan pahalanya besar, dalam rangka membiasakan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, latihan apa bosan menghadapi sakaratul maut, supaya nanti kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Amal kita baik, latihan kita mantap. Nah, saat nyawa nanti akan keluar dari tubuh kita, kalimat terakhir yang kita ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir sebelum dia meninggal yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, pasti langsung masuk surga tanpa transit. Itu sudah dipastikan. Wih, gampang Pak Ustaz masuk surga. Macam mana? Ya nanti sebelum meninggal ucapkan saja la ilaha illallah. Gampangnya mengucap kalimat itu. Sakit bapak itu. Iya. Kata baring hampir 5 hari di rumah sakit, lah terasa payah rasanya. Mulainya berpesan kepada anak yang tua, nanti kalau ada sanak keluarga yang besuk, yang bertanya-tanya, tolong jawab, saya tidak akan berbunyi lagi. Ngapo Pak? Saya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah itu tidak akan berbunyi lagi. La ilaha illallah. Datang sanak kerabat, cak mana wa, cak mana tu. Geleng. Geleng. 2 hari setelah itu belum meninggal. Lah agak lemak badan. Ngobrol kesana kemari. Tiba-tiba Israel datang. Kalimat terakhir apa? Ya cerita ngopi, cerita main, apa segala macam. Itu tidak segampang yang kita pikirkan. Itu bergantung dengan ibadah kita. Plus latihan-latihan kita sering-sering menyebut kalimat la ilaha illallah. Lebih-lebih selama kita berada di bulan Ramadan ini. Ya. Untuk memperbanyaknya, zikir itu Bapak Ibu tidak mesti habis sholat. Berarti kalau kami lagi di jalan, boleh kami la ilaha illallah, boleh. Lagi masak boleh, tahlilan boleh, tapi pelan-pelan. Jangan pula nanti kerasnya suara ibu di dapur itu la ilaha illallah. Pelan-pelan saja. Kapanpun itu. Satu saja bentangannya. Jangan nanti lagi di WC bawa tasbih, tahlilan di dalam kamar mandi, itu yang tidak boleh. Ya, kalau dalam hati boleh, tapi kalau dilafazkan tidak boleh. Perbanyak itu selama di bulan Ramadan ini dan juga di luar Ramadan. Namanya tahlilan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia, ya, tahlilan itu membaca tahlil maknanya diperluas. Karena ada orang menganggap tahlilan bid'ah. Kalau kita lihat hakikat tahlilan, tidak ada yang bid'ah. Tahlilan itu apa? Kegiatan, aktivitas, ibadah, zikir, termasuk di situ diawali baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, kemudian baca wa ilahukum, ayat kursi, amanar rasul, salawat nabi, lalu ada la ilaha illallah. Segalanya disuruh itu. Baca Quran disuruh, bersolawat disuruh, apalagi la ilaha illallah disuruh sebanyak-banyaknya. Dikatakan bid'ah, cak mana pula bid'ah begitu. Cuman barangkali Bapak Ibu sebagai kritik internal kita. Tapi alhamdulillah kalau saya perhatikan untuk wilayah Kota Bengkulu belum ditemukan kejadian ini. Ya, kejadian apa Pak Ustaz? Tahlilan yang sudah kelewat gas. Ya, terlalu kencang. Ya, boleh pakai ada kecepatannya itu bertingkat-tingkat. Awal pasang gigi 1. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Cuman kita harus sabar. Untuk banyak dapat hitungan butuh waktu lama. Tidak apa-apa, bagus saja. Masuknya gigi 2. La ilaha illallah. Bagus. Ya.
Kemudian dimasuknya gigi 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Ya, waktu sedikit, ya hitungan banyak. Masuk gigi 4. Nah, ini batasan kecepatan maksimal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih boleh. Nah, itu bagus. Ya, 1 menit kita mungkin dapat beberapa hitungan. Nah, kalau sudah masuk gigi 5, nih kendaraannya Honda pula. Honda itu makin ke atas makin panas. Digasnya segas-gasnya, akhirnya apa berubah suara itu. Eta. Ah, itu kecul yang model itu. Iya. Tengoklah di video-video itu. Ada begitu. Nah, mungkin dari kita sisi syariat, mungkin dari mereka yang punya ajaran tertentu, mungkin ada alasan pula. Tapi kan kita hanya ngaji syariat. Bahkan kadang-kadang, ya kalau melompat-lompat itu bagi saya tidak apa-apa. Ya, melompat-lompat, bergeser-geser, berputar-putar kadang-kadang itu, ya tidak apa-apa itu. Itu menikmati. Cuman kalau kalimatnya itu jadi berubah, tidak lagi la ilaha illallah dalam ketentuan syariat, itu kurang pas. Ya, kurang pas. Jadi begitu. Dan sebenarnya itulah resikonya Bapak Ibu. Satu kata, satu kalimat kalau diulang-ulang terlalu cepat biasanya berubah. Contoh, Tuhan. Kata Tuhan itu diulang-ulang. Kalau pelan-pelan kan masih normal itu. Tuhan. Dipercepat, hantu jadinya itu. Iya. Tuhan tuh jadi hantu. Nah, sebenarnya itu kalau dalam tataran syariat, kenapa jangan terlalu cepat zikir itu? Khawatir lafaz berubah. Ya, lafaz berubah. Kalau kita enak Pak Imam kita memimpin zikir itu kan tasbih subhanallah, subhanallah. Kalau tasbih ini kadang-kadang masih ada kita temu di daerah Kota Bengkulu termasuk daerah saya itu. Kalau terlalu kencang itu misalkan tasbih, tidak kena lagi. Subhanallah, subhanallah, sanallah. Jadi sanallah bukan subhanallah. Kalau sanallah tidak apa-apa halo kita mengucapkan itu walaupun 33 kali kalau sanallah. Jadi harus pas. Nah, boleh cepat asal tidak merubah lafaz. Kembali lagi masalah tahlil tadi, ya selama lafaznya tidak berubah tidak apa-apa cepat. Supaya apa? Semakin ya cepat kita nanti banyak pula dapat hitungannya. Di bulan Ramadan perbanyak itu. Dengan kita memperbanyak zikir tahlil, ya mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Yang kedua, perbanyak istighfar. Ya. Untuk istighfar ini tidak hanya sama seperti tahlil tadi, tidak hanya di bulan Ramadan. Intinya zikir itu Bapak Ibu, ya banyak, harus banyak berzikir karena perintah Allah. Kalau sholat Allah tidak ada nambah kata banyak. Kalau puasa tidak ada nambah kata banyak. Sudah segitu-gitunya aja puasa. Sholat ya 5 waktu lah. Puasa ya yang wajib hanya Ramadan. Yang sunnah-sunnah segitu-segitunya. Ya, haji begitu juga. Zakat ya begitu juga. Tidak boleh ditambah-tambah lagi sebanyak itulah. Ya, menyesuaikan. Tapi ketika Al-Quran meminta zikir, zikran kasira, zikir sebanyak-banyaknya itu. Ya, zikir sebanyak-banyaknya. Salah satu kalimat zikir yang kita berbanyak di samping la ilaha illallah, istighfar. Bacaan istighfar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk istighfar ini ya jangan sampai kecul pula nanti seperti tahlil tadi. Kalau tahlil itu yang membuat kecilnya terlalu cepat, berubah lafaz. Kalau istighfar ini yang membuat kecilnya itu salah cara nyebutnya, astagfirullah. Nah, itu tidak kecil itu. Ya, tidak kena cara beristighfar seperti itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu sudah istighfar. Kalau mau ditambah al-azim boleh. Ditambah lagi alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Pak Ustaz, kami pernah dengar ada orang beristighfar tidak huwal hayyu tapi huwal hayya. Ya-nya dari domah
U menjadi I, ya, U menjadi ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Ya, bagi mereka yang sudah belajar ilmu alat. Enggak apa-apa, enggak salah itu. Kalau kita yang biasa saja. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal istighfar tadi astaghfirullah. Setiap hari di luar maupun di dalam Ramadan Nabi itu 70 sampai 100 beristighfar kepada Allah. Selama Ramadan kata beliau perbanyak bacaan istighfar itu. Kapanpun itu. Nah, untuk istighfar ini memang dia tidak dibatasi ditentukan waktunya, tetapi di bulan Ramadan ini kita bolehlah ica-ica orang bertakwa. Mudah-mudahan dengan niru-niru orang takwa kita di mata Allah benaran takwa. Cak mano niru orang bertakwa? Tiru perilakunya. Di antara karakter perilaku orang bertakwa salah satunya yang disebutkan oleh Al-Quran, mereka di waktu-waktu sahur itu sering beristighfar. Itu Al-Quran menyebutkan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang bertakwa, calon penghuni surga, hobinya itu waktu-waktu sahur itu mereka sering beristighfar. Aji mumpung istilahnya, selama Ramadan sebulan penuh kita bangun di waktu sahur. Kita manfaatkan waktu bersahur itu kan tidak lama pula kita makan. Paling 10-15 menit selesai makan. Nah, nunggu waktu subuh, ya, kita beristighfar. Atau setelah selesai kita mau tambahan sholat sebelum sahur, beristighfar kita. Atau misalkan bagi bapak-bapak yang ahli hisab, kalau ahli hisab biasanya selesai makannya itu lebih dulu. Supaya apa? Ya kalau misalkan mepet, tidak cukup nanti untuk menyelesaikan sebatang rokok itu. Iya, ini selesai makan 5 menit lagi. Baru setengah sirine bunyi atau azan subuh, kan nanggung itu. Makanya biasanya ahli hisab itu selesai makan jauh-jauh sebelum sirine berbunyi atau azan subuh berbunyi. Supaya apa? Supaya dapat merokok. Boleh Pak Ustaz, kami sambil merokok. Astagfirullah. Silakan saja. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, sambil ngudut, istighfar, sambil santai istighfar di waktu sahur. Berbanyak bacaan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan dua ini Bapak Ibu, Allah ridho kepada kita. Pertanyaannya, Pak Ustaz, kan banyak kalimat-kalimat zikir itu. Kenapa dua ini yang dipilih? Pertama, untuk la ilaha illallah, karena kalimat ini adalah kalimat fondasi utama seluruh amal ibadah manusia. Karena seseorang hamba sebanyak apapun kebaikannya, kalau tidak dilandasi kalimat la ilaha illallah, tidak ada nilainya di mata Allah. Jadi la ilaha illallah itu penentu diterima tidaknya amal baik seseorang. Orang kaya sedekahnya tidak terhitung-hitung, ya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya kebetulan dia orangnya filantropi, suka berbagi, tapi tidak punya kalimat la ilaha illallah. Amalan baiknya itu hanya sebatas dunia saja. Di mata Allah tidak ada pahalanya. Karena syarat berpahala atau tidaknya amal baik seseorang manusia harus dilandasi kalimat la ilaha illallah. Ya, itu pertama. Kemudian kenapa istighfar? Karena Bapak Ibu, Ramadan ini sebenarnya ruang yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman yang pasti tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci, pasti ada dosanya, ya, untuk bersih-bersih dosa selama Ramadan ini. Makanya siapkan oleh Allah itu 3 syariat, 1 tujuan. 1 berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa setahun yang lalu. Salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa setahun yang lalu. Kemudian keberadaan malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa setahun yang lalu. Nah, untuk mengantarkan amal-amal penggugur dosa selama Ramadan ini diiringi dengan banyak-banyak istighfar.
Tauhid kita mantap, dosa berguguran, pahala banyak karena setiap amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah, ridho Allah kepada kita. Karena tujuan utama kita ibadah itu tidak cukup sekedar nyari pahala, tetapi puncak tujuan utama kita menghamba kepada Allah mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho, kata Rasulullah, baru ambil yang kedua. Dua hal yang pasti kita butuhkan nanti. Apa itu? Perbanyak doa minta surga. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak doa agar terbebas dari neraka. Mumpung Allah sedang ridho kita. Ya. Dan ini yang paling kita butuhkan saat berada di akhirat. Di akhirat nanti kita tidak perlu lagi HP model begini. Tidak perlu lagi duit. Tidak perlu lagi kebun, rumah, segala macam kendaraan. Bahkan bini pun tidak kami butuhkan lagi nanti di akhirat. Begitu juga ibu-ibu, laki sesayang apa di dunia tidak butuh lagi laki kalau di akhirat. Apalagi di padang mahsyar, status kita belum jelas. Anak bini kita sendiri tidak kita pedulikan. Yang dibutuhkan semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir itu adalah memastikan dimasukkan ke surga, bebas dari neraka. Ya, bebas dari neraka. Nah, itu kata Rasulullah di bulan Ramadan ini, kalau ridho Allah itu sudah tercapai, banyak-banyak minta surga, banyak-banyak berlindung dari neraka. Bagaimana cara minta? Mudah minta. Ya Allah, minta surga. Ya Allah, bebaskan saya dari neraka. Itu sudah doa. Mau bahasa lembak, mau bahasa pekal, mau bahasa rejang, silakan. Ya. Kalau kita hafal doa dari Nabi, bawalah doa dari Nabi itu. Atau doa-doa yang diajarkan ulama. Contohnya, doa minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Itu boleh. Atau doa berlindung dari neraka. Nah, ini sering kita bawa di zikir habis sholat. Allahumma ajirna minan nar. Kalau bersama-sama. Kalau sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Apa artinya itu? Allahumma, wahai Allah, ajirni, bebaskan aku minan nar, dari neraka. Nah, perbanyak doa-doa itu. Bahkan Nabi mengajarkan satu paket itu sudah mencakup duanya, surga, bebas dari neraka. Apa bunyi doanya? Biasanya dibaca Bilal kalau sholat tarawih yang ada Bilalnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Itu berbanyak doa minta surga, doa terhindar dari neraka. Mumpung Allah lagi ridho, lagi suka sama kita, insyaallah diijabah. 3 ini dapat, ridho Allah dapat, surga dikasih, neraka dilindunginya kita. Nanti habis malam takbiran tidak balik duluan boleh. Aman itu. Kalau dipanggil Allah kita aman. Pasti aman. Ridho Allah dapat, neraka terbebas, surga dapat. Sebenarnya itulah tujuan yang harus kita raih selama Ramadan. Karena percuma banyak pahala tapi Allah murka ke kita. Percuma banyak ibadah, Allah murka kepada kita. Banyak pahala, banyak ibadah, belum tentu Allah ridho. Nanti itu di hadis Muslim sahih, penghafal Quran, dia yang pertama diseret ke neraka. Apa banyak pahalanya itu? 10. Ya hafal dia Al-Quran, sering pulang, tapi salah. Ya, ria dan segala macam. Sehingga dengan amalannya itu Allah murka, masuk neraka. Kemudian ahli sedekah banyak. Ya, tapi amalan-amalan yang banyak itu tidak membuat Allah ridho kepadanya, murka Allah dengan amalan itu. Dibuang neraka. Kemudian orang yang berilmu, tanya masalah agama, tahu galonyo. Tapi banyaknya ilmu itu tidak membuat Allah ridho, justru Allah murka, dilemparnya ke neraka. Nah, makanya jangan sampai salah tujuan dalam beribadah. Tidak cukup hanya sekedar dapat pahala, tapi di balik itu ridho Allah yang kita cari. Nah, mudah-mudahan dapat ridho Allah, dapat surga, terbebas dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan.
sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.